ada. Padahal dia tuh banyak ya, For your information, we are resident US. ternyata dia tuh sangat dan yang itu Enggak yuk, ini bukan kalah kamu. Lupa. Kamu kan pertama nih, apa namanya? Aku udah beberapa kali nih. Pertanyaannya, kan kamu punya peluang selain yang pertama kan kesini lagi, kenapa? Gimana? Ini kan yang pertama, Ya, oke. tapi kan punya peluang kapan saja bisa kesini lagi. Ya karena pas apa? Visa? Paspor apa visa kita itu kan kita dapat 5 tahun. Ya. Nah, itu sangat memungkinkan sekali kita dalam waktu 5 tahun ke depan yang paling enggak itu 3 lah. 5 tahun setahun sekali boleh. Kan sayang kalau visa Sayang, 5 ya. tahun nggak Nggak dimanfaatkan. dipakai lagi. Kemungkinan besar kita masih bisa ke Amerika, entah kita ke mana? New York, atau Washington DC, atau Brooklyn. Nah, kemungkinan besar kan bisa ke situ juga. Iya, jadi 48 negara bagian kalau nggak salah kalau Oh. Amerika ini. Jadi iya. Nah, cukup itu- lah cukup dijelajahi lah. tengah, barat, utara, selatan. Kamu kan belum ke Texas lihat koboi-koboi itu. Belum. Nah, itu kan perlu dicoba untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau perjalanan kita 10 hari ke depan kemana aja, Wi? Berdasarkan Nah. itinerary. Untuk perjalanan ke depan kita itu kalau di Indonesia kemarin kan cuman dagelan buat itinerary sendiri. Ya. Ada mau ke Los Angeles, mau ke Hollywood, Google, Las Vegas. Nah, ketika sudah sampai di sini nanti kan bubar semua, mau kemana aja kan terserah. Karena kita sudah punya driver pribadi ya terserah beliau lah mau kemana. Jadi kita ngikut aja lah. Nah, ini terakhir, Ri. Oke. Ini kan pengalaman baru ya ke Ya, Amerika dan ya. yang tak terbayangkan, dan mungkin kalau terbayangkan kelihatannya sulit, masih muda nggak mungkin dan lain-lain. Kalau menurut kamu dengan kita baru perjalanan ini apa learning point atau pelajaran hikmah yang bisa disampaikan ke anak-anak muda yang bayangannya apa ketakutannya terlalu tinggi terhadap traveling atau mencari hal-hal baru lah dalam hidup. Ya, sunroofnya ditutup dulu ini Iya. karena mobilnya terlalu canggih ini. Oke. Biar Nah, jadi kepada anak-anak muda ya, ini anak terutama muda yang dari Sragen lah sama Gunung Kidul. Kamu Sragen SMA mana tuh, Wi? saya SMA 3, SMA Negeri 3 Sragen. Kalau SMP-nya SMP Negeri 2 Wonotalan. Ngerampal Sragen. Ngerampal ya. Itu sama Wonotalan jauh tuh. Ya lumayan lah, lumayan. Jadi gimana pesan-pesannya untuk Jadi anak-anak muda? pesan-pesannya itu untuk anak muda. Sangat takut bermimpi. Nah, yang pertama itu yaitu lah jangan takut bermimpi lah. Ulang mimpi itu kan gratis toh Iya, gitu. kok takut itu Kok loh. takut, tinggal mimpi aja kok takut. Yang kedua adalah ya afirmasikan apa yang pengen diinginkan. Misalkan kita pengen ke Eropa atau ke Amerika, apa yang bisa kita lakukan ya lakukan. Misalkan buat paspornya dulu, kalau kita belum bisa buat paspor hanya 300 belum bisa buat paspor, paling enggak kita ngeprint negara-negara yang mau dikunjungi, misalkan ngeprint aja. Ngeprint kan murah Om Ibu. Iya. Afirmasi ngeprint itu kan ngeprint cuma 300 perak itu kan sudah bisa. Kalau nyuruh print temennya ya free juga itu. Free juga itu. Apalagi itu tempat teman kan free juga. Jadi yang pertama berani bermimpi, yang kedua membuat afirmasi buat ya. afirmasi. Yang ketiga Yang ikan ke- hiu. Yang ketiga adalah apa lagi Dan? Komunitas apa cari ikan hiunya atau apanya yang penting? 5Y. Wih. Apalagi nih Pak Bupati ini 5Y ini.
Ya enggak Kak. Yakin. Oh, diyakini yang ketiga ya, afirmasi harus yakin dong. Kita harus yakin sama diri sendiri lah paling tidak. Mungkin ini tambahannya adalah ya cari relasi lah. Cari relasi sederhana sebenarnya, cari relasi. Misalkan sederhananya kita masuk grup backpacker internasional itu kan termasuk relasi, kita bisa baca di situ pengalaman orang-orang ke luar negeri, pengalaman yang apa ya, yang entah yang baik atau kurang baik di luar negeri, kita bisa banyak belajar di situ. Kemudian ketika sudah masuk di grup itu, ya ikuti orang-orang yang selalu berbagi informasi itu, kita follow atau kita ikuti Facebooknya mungkin, terus kita DM atau inbox, nah tanya-tanya lebih lanjut. Siapa tahu malah misalkan satu kota bisa bisa disamperin, kita bisa nanya. Nah itu hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan sebenarnya, dan mudah dilakukan dan murah. Travelable nggak usah ditonton ya, atau gimana? Itu penting itu. Jadi buat teman-teman, ini poin yang keberapa ini? Poin yang kelima. Nah, selain mengikuti backpacker internasional, lah itu harus mengikuti channel YouTube-nya Travelable. Di situ kan banyak tips-tips juga itu. Kira-kira tips apa, Dan? Ya tips-tips ngawur lah. Ngawur ke Eropa, ngawur ke Amerika, entah tips-tips traveling kemana aja. Jadi kita itu berpikiran bahwa gimana caranya ke luar negeri itu ya low budget lah. Jadi kan teman-teman berpikirnya kalau ke luar negeri itu kan harus punya budget di atas 50 juta, 150 juta. Ya enggak juga, enggak selalu. Yang penting punya paspor dan kartu kredit sederhana itu. Oke teman-teman. Sebelum ke Amerika kemana sebelum ini kamu? Kemarin jadi 6 bulan, dalam waktu 6 bulan ini saya sudah mengelilingi 3 benua. Oke. Yang pertama benua Eropa. Di Eropa itu negaranya di Prancis, Belanda, Belgia, Jerman, Turki. Terus kalau di Asianya itu ya masih di Filipina, Malaysia, terus Singapura. Terus yang ketiga ini di Amerika. Jadi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba sampai sini ya, karena saya mengikuti channel Travelable itu juga salah satunya. Mengikuti yang punya Travelable itu juga. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin jalan-jalan jejak saya, korodok geleleng saya ini beliau yang ajari. Jadi ikuti, follow atau subscribe Travelable, entah di Instagram atau di YouTube Travelable. Lah apa sih sebetulnya manfaat traveling itu, buat apalagi buat anak-anak muda? Ada nggak, atau cuma buang-buang waktu, buang-buang energi? Sebetulnya apa sebetulnya kamu kok juga pengen lagi ke tempat-tempat lain, Amerika, Eropa, Asia, mungkin nanti Afrika ya, terutama Burundi. Buru-buru di Afrika ya. Iya, Burundi, Ghana, Kenya, Ethiopia kan bagus-bagus tuh. Iya. Apa manfaat atau malah nggak ada manfaatnya? Kalau manfaatnya itu banyak banget ya sebenarnya itu. Ya, kalau diomongin satu-satu seharian nggak cukup sebenarnya. Yang kamu rasakan aja. Yang saya rasakan sederhananya ya, manfaatnya adalah yang pertama kita itu mempunyai keberanian. Kalau traveling ini loh. Jadi kita itu kalau ketika sudah traveling ke luar negeri ini, jadi kita mempunyai keberanian yang awalnya kita mindsetnya masih ditutupi untuk ketakutan, hal-hal yang sesuatu yang belum terjadi, ketakutan yang belum terjadi itu. Nah, ketika kita traveling itu kita mempunyai keberanian untuk melakukan apapun aja. Contohnya, nah kita untuk berbicara kayak gini tuh sebenarnya tuh dulu tuh saya nggak lancar, apalagi nggak bisa, grogian. Nah setelah saya traveling terus bisa membaca 7 step public speaking. Nah itu penting banget teman-teman. Jadi bisa berani bicara, berani speak up, walaupun
saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, tapi ya udah tanya sebisanya pakai apa namanya Gestur gerakan Tarsan. Tarsan lah. Nah itu kan keberanian yang banyak teman-teman itu pasti berpikir di situ. Nggak bisa bahasa Inggris nanti takut ke Singapura, takut ke Eropa, takut ke Amerika. Nah, nggak juga sebenarnya teman-teman. Manfaat yang lain apa? Apa itu bikin pede ngadepi orang atau kolega atau gimana? Nah Masuk itu nggak lebih pede banget ketika kita misalkan seorang pengusaha bisa apa namanya berbicara ngadepin kolega, ngadepin klien kita yang awalnya berpikiran bahwa klien kita ini adalah punya pangkat yang tinggi, mempunyai apa namanya bisnisnya lebih gede misalnya, ya bisnisnya lebih gede. Tapi ketika kita apa namanya sudah ya punya pengalaman seperti ini ya kita ngadepinnya ya biasa lah aja dan nyambung gitu loh. Berbicara mengenai hal-hal besar pun nyambung gitu loh. Misalkan kayak udah pernah ekspor kemana aja, ke Amerika. Oh iya kemarin saya udah juga ke Amerika juga, kemarin juga di Google riset di sana. Nah itu kan nyambung, jadi bicaranya kan bisa nyambung. Orang bertolah ya. Jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya hal-hal yang didapat ketika kita traveling itu. Dari segi sosial, keberanian, belajar ekonomi, dapat peluang-peluang bisnis baru, bagaimana cara menduplikasikan ada suatu peluang di Amerika ini kita duplikasikan di Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi dari cakap-cakap dari San Francisco. Iya. Jadi kita ini menuju ke San Jose Googleplex. Jadi nanti kita bakalan balik lagi ke buat video lagi. Jadi buat teman-teman terus saksikan Travel Ibo. Jangan lupa 3 hal: ngopi, ngudut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan tempat-tempat baru yang juga ilmu-ilmu baru. Pokoknya banyak banget yang harus didapatkan. Pantengin terus channelnya Travel Ibo. Dan dadah. Salam senja dari San Francisco. Ciao. Pak Bupati tengok. Dadah.